Selamat datang dalam sebuah kisah tentang hubungan, jarak, dan penyesalan yang tidak datang sekaligus, tetapi perlahan, tanpa disadari. Sebelum cerita ini dimulai, aku ingin kamu mendengarkan dengan tenang, pelan-pelan, dan benar-benar masuk ke dalam setiap maknanya. Karena, ini bukan sekadar cerita biasa. Ini tentang seorang ayah, dan anak yang pernah ia cintai sepenuh hati, hingga akhirnya, harus belajar menerima arti kehilangan dengan cara yang paling dalam. Tapi sebelum kita mulai, aku penasaran. Kamu menonton atau mendengarkan dari kota mana hari ini? Tulis di komentar ya, aku ingin tahu kamu datang dari mana sebelum kita masuk ke cerita ini. Dan sekarang, tarik napas pelan, karena kisah ini akan dimulai. Aku bukan orang kaya. Hidupku tidak pernah dikelilingi kemewahan. Tapi satu hal, yang selalu kupastikan anakku tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Sejak istriku pergi lebih dulu, hanya aku dan dia yang tinggal di rumah sederhana ini. Rumah yang mungkin kecil di mata orang lain, tapi bagiku selalu terasa penuh kehidupan setiap kali ia tertawa. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari matahari, menyiapkan air hangat, merapikan rumah, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk Raka sebelum ia berangkat sekolah. Hal kecil seperti itu sudah menjadi rutinitas yang tak pernah terasa berat. Ketika ia masih kecil, Raka sering berlari ke arahku sambil membawa buku gambar. Ia selalu menunjukkan hasil coretannya dengan bangga. Meskipun sederhana, aku selalu tersenyum dan berkata hal yang sama. Bagus, ayah bangga sama kamu. Dan setiap kali itu, matanya berbinar seperti dunia sedang berpihak padanya. Di sekolah, Raka dikenal sebagai anak yang pintar. Gurunya sering memujinya. Tetangga juga sesekali berkata bahwa anak itu punya masa depan cerah. Aku mendengarnya, lalu hanya tersenyum kecil. Dalam hati, aku hanya berharap satu hal, semoga ia tumbuh menjadi orang yang tetap rendah hati. Aku selalu percaya, kesuksesan tanpa kebaikan hati itu tidak ada artinya. Di rumah, kami tidak punya banyak hiburan. Kadang hanya obrolan sederhana di malam hari. Raka bercerita tentang teman-temannya, tentang pelajaran, tentang cita-citanya yang masih berubah-ubah. Ayah, kalau aku besar nanti aku ingin jadi orang yang sukses. Katanya suatu malam, aku mengangguk pelan. Boleh, tapi jangan lupa satu hal. Ia menoleh penasaran. Jadi orang sukses itu mudah. Tapi jadi orang yang tetap baik hati itu yang sulit. Raka tersenyum saat itu. Seolah semua yang kukatakan adalah hal yang sudah ia mengerti sepenuhnya. Aku tidak tahu saat itu, bahwa pemahaman seorang anak tidak selalu tumbuh sejalan dengan harapan orang tuanya. Hari-hari kami berjalan seperti biasa. Tenang, sederhana, terasa aman. Tapi dalam hidup yang terlihat damai, kadang perubahan tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, hampir tidak terasa. Dan aku belum menyadarinya, bahwa anak yang dulu selalu berlari ke arahku dengan penuh cerita, suatu hari akan mulai berjalan menjauh, tanpa aku benar-benar mengerti kapan langkah itu dimulai. Awalnya sangat halus. Raka masih tetap makan di meja yang sama, masih tetap tinggal di rumah yang sama, dan masih tetap memanggilku ayah seperti biasa. Tidak ada yang terlihat berubah secara kasat mata. Tapi ada sesuatu yang berbeda, di cara ia menatap hidup. Ia mulai lebih sering diam saat di rumah. Bukan diam yang tenang, tapi seperti pikirannya sedang berada di tempat lain yang tidak bisa aku jangkau. Gadget di tangannya mulai lebih sering menjadi teman dibanding obrolan denganku. Jika dulu ia bercerita panjang lebar tentang sekolah, sekarang jawabannya hanya singkat, seperlunya. Gimana sekolah hari ini? Biasa aja ya. Kalimat itu semakin sering kudengar. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Kupikir ini hanya fase tumbuh dewasa, sesuatu yang wajar terjadi pada anak seusianya. Tapi di dalam hati, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti seseorang perlahan memindahkan kursi yang biasa ia duduki di dekatku. Sedikit demi sedikit menjauh. Suatu sore, aku melihat Raka sedang memperhatikan teman-temannya dari luar rumah. Mereka terlihat berbeda, lebih percaya diri, lebih bebas, lebih besar dalam cara mereka berbicara dan berpakaian. Raka tidak berkata apa-apa. Tapi matanya tidak lagi sama seperti dulu. Malamnya, saat kami makan, ia tiba-tiba berkata pelan. Ayah, kenapa kita hidupnya begini terus? Aku berhenti mengunyah sesaat. Maksudnya gimana? Ya sederhana banget. Kalimat itu tidak terdengar kasar. Tidak ada nada tinggi. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kata sederhana, yang dulu kupahami sebagai hal baik, kini terdengar seperti sesuatu yang ingin ia hindari. Aku mencoba tersenyum. Karena kita menjalani hidup sesuai kemampuan kita. Dan itu, tidak salah. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, seperti tidak puas dengan jawaban itu. Sejak malam itu, aku mulai sadar satu hal kecil yang mulai tumbuh di antara kami, jarak. Bukan jarak fisik. Kami masih satu rumah. Tapi jarak dalam cara berpikir, cara memandang dunia, dan cara memahami arti cukup. Dan yang paling membuatku gelisah, aku tidak tahu bagaimana cara menariknya kembali ke dekatku, tanpa membuatnya semakin menjauh.
Hari itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat Raka tidak hanya berubah di dalam rumah, tapi juga mulai berubah karena sesuatu di luar rumah. Ia pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Bukan terlambat yang berlebihan, tapi cukup untuk membuatku menunggu lebih lama dari biasanya di ruang tamu. Saat pintu terbuka, ia masuk tanpa banyak bicara, hanya meletakkan tas, lalu langsung menuju kamar. Tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin ia lelah. Mungkin ada tugas sekolah yang berat. Tapi hari berikutnya, pola itu mulai terasa berulang. Raka semakin sering keluar rumah dengan alasan yang tidak terlalu ia jelaskan. Ketika aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Ada kegiatan, ada urusan, ada tugas kelompok. Aku tidak menekan lebih jauh, karena aku tidak ingin menjadi ayah yang membuat anaknya merasa tidak dipercaya. Tapi dalam diam, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman tumbuh di antara kami. Suatu sore, aku tidak sengaja melihat Raka berbicara dengan beberapa anak yang lebih dewasa darinya di ujung jalan. Mereka tertawa, bercanda, dan berbicara dengan cara yang membuat Raka terlihat seperti bagian dari dunia yang baru. Dunia yang aku tidak ikut di dalamnya. Ketika ia pulang, aku mencoba membuka percakapan lagi. Kamu sekarang sering sama teman-teman baru ya? Ia hanya menjawab tanpa menatapku. Ya, biasa aja ya. Lalu ia masuk kamar. Kalimat biasa aja itu mulai menjadi tembok kecil yang semakin sering kami temui. Malam itu, aku duduk lebih lama di ruang tamu. Rumah terasa sama seperti dulu, tapi suasananya tidak lagi sama. Ada keheningan yang tidak lagi terasa damai, melainkan seperti sesuatu yang belum selesai diucapkan. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku terlalu membiarkannya tumbuh sendiri? Atau justru aku terlalu terlambat menyadari bahwa ia sudah mulai mencari dunia yang tidak lagi terasa seperti rumah ini? Di luar sana, aku tidak tahu apa yang sedang ia temui. Tapi satu hal mulai jelas di pikiranku, Raka tidak lagi hanya tumbuh dewasa. Ia sedang mulai memilih arah. Dan aku belum tahu, apakah arah itu masih menuju pulang, atau justru menjauh tanpa rencana untuk kembali. Perubahan itu akhirnya mulai terlihat lebih jelas ketika Raka mengenalkan nama-nama baru yang sebelumnya tidak pernah aku dengar. Ia mulai menyebut teman-temannya dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar teman sekolah, tapi orang-orang yang menurutnya punya cara hidup yang lebih maju. Aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya mendengarkan. Tapi dari setiap cerita yang ia sampaikan, aku bisa merasakan satu hal yang sama, kekaguman. Bukan lagi kekaguman kepada hal sederhana seperti dulu. Bukan tentang nilai, bukan tentang proses belajar, bukan tentang kerja keras, melainkan kekaguman pada hal yang terlihat cepat, mudah, dan menggiurkan. Suatu hari, ia pulang dengan wajah yang sedikit lebih bersemangat dari biasanya. Ayah, aku mau ikut kegiatan tambahan di luar sekolah. Aku mengangguk. Bagus, kegiatan apa? Ia ragu sebentar. Biar aku bisa berkembang lebih cepat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuatku terdiam lebih lama dari biasanya. Aku hanya menjawab pelan. Asal kamu tetap ingat tanggung jawabmu. Raka mengangguk, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa anggukan itu tidak benar-benar berarti iya. Sejak saat itu, waktu di rumah semakin berkurang. Ia lebih sering berada di luar, dan ketika pulang pun, pikirannya seperti masih tertinggal di tempat lain. Aku mulai merasa seperti hanya menjadi orang yang menunggu seseorang, yang tidak lagi sepenuhnya tinggal di rumah ini. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, aku melihatnya sedang berbicara serius di telepon, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ia menoleh sesekali ke arahku, seolah menjaga jarak dari pendengaranku. Saat ia menutup telepon, aku bertanya dengan hati-hati, siapa tadi? Raka terdiam sebentar. Teman? Iya. Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin, apakah teman yang ia maksud adalah teman yang sebenarnya, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang aku pahami. Malam itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Karena di dalam hati kecilku, aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat di mana aku bisa melihat semua yang terjadi pada anakku. Ada bagian hidupnya yang mulai tertutup dariku, dan aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan untuk membukanya kembali. Kesempatan itu ternyata tidak datang dengan mudah. Justru sebaliknya, ia berubah menjadi jarak yang semakin terasa nyata di antara aku dan Raka. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah terasa sepi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan di ruang tengah. Tas Raka ada di sofa, tapi ia tidak terlihat dimanapun. Beberapa menit kemudian, ia masuk dari pintu depan. Wajahnya terlihat lelah, tapi juga seperti membawa sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Aku mencoba tetap tenang. Kamu dari mana? Raka melepas sepatu tanpa menatapku. Keluar sebentar, aku menunggu. Biasanya ia akan menambahkan cerita kecil, atau setidaknya menjelaskan sedikit. Tapi tidak kali ini. Keheningan itu terasa lebih berat dari biasanya.
Aku duduk di meja makan, mencoba membuka percakapan seperti biasa. Kamu masih ingat kan pesan ayah? Jangan sampai lupa waktu, jangan terlalu banyak di luar. Raka berhenti sejenak. Ayah terlalu khawatir. Kalimat itu keluar tanpa emosi, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu terasa berubah. Aku menatapnya. Ayah cuma ingin kamu aman. Raka akhirnya menatapku, tapi hanya sebentar. Aku bukan anak kecil lagi. Lalu ia pergi ke kamar. Pintu itu tertutup pelan. Tapi di telingaku rasanya seperti sesuatu yang ditutup lebih dalam dari sekadar pintu kayu. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu. Bukan hanya memikirkan apa yang terjadi hari ini, tapi juga semua perubahan kecil yang sebelumnya aku abaikan. Cara bicaranya. Cara menatapku. Cara ia menghindari percakapan yang terlalu lama. Semua itu kini mulai membentuk pola yang tidak bisa lagi aku anggap kebetulan. Dan yang paling menyakitkan. Aku mulai merasa bahwa setiap nasihat yang dulu ia dengarkan dengan diam, kini mulai ia anggap sebagai gangguan. Aku tidak kehilangan Raka sepenuhnya. Tapi aku juga tidak lagi benar-benar mengenalnya seperti dulu. Dan di antara dua keadaan itu, aku tidak tahu mana yang lebih sulit untuk diterima. Ternyata, aku tidak perlu menunggu lama untuk mengetahuinya. Pagi itu, Raka tidak seperti biasanya. Ia bangun lebih cepat, tapi bukan untuk berangkat sekolah. Ia justru terlihat sibuk merapikan barang-barang kecil di kamarnya. Gerakannya cepat, tapi tidak terburu-buru. Seolah ia sudah memikirkan semua ini jauh sebelumnya. Aku memperhatikannya dari pintu kamar. Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Raka tidak langsung menjawab. Ia menutup tasnya, lalu berdiri dengan tenang. Aku mau coba tinggal sendiri dulu. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa tanda tanya, tanpa ragu. Aku terdiam. Kenapa harus sekarang? Raka menghela napas pendek. Aku butuh ruang, ayah. Aku harus fokus dengan hidupku. Kata ruang itu terasa asing di telingaku. Rumah ini memang tidak besar, tapi aku tidak pernah merasa, di dalamnya ada sesuatu yang mengekang. Aku mendekat pelan. Kamu tidak kekurangan apapun di sini. Raka menatapku untuk pertama kalinya hari itu. Tapi tatapannya tidak lagi seperti anak yang sedang meminta izin. Justru itu masalahnya. Aku tidak langsung mengerti maksudnya. Ia melanjutkan dengan suara lebih pelan, tapi tegas. Aku merasa tidak bisa berkembang kalau terus di sini. Kalimat itu, seperti sesuatu yang tidak bisa aku tahan lagi, tapi juga tidak bisa aku tolak dengan kata-kata. Aku hanya berdiri diam. Di kepalaku, semua kenangan tentangnya berputar cepat, anak kecil yang berlari ke pelukanku, yang tertawa saat makan bersama, yang dulu selalu menceritakan hari-harinya tanpa jeda. Sekarang, anak itu berdiri di depanku dan meminta hidup tanpa aku di dalamnya. Aku mencoba berbicara lagi, lebih lembut. Kalau ini tentang mimpi, ayah selalu dukung kamu. Tapi jangan ambil keputusan terburu-buru. Raka menggeleng. Aku sudah pikirkan. Dan saat itu, aku sadar, ini bukan lagi permintaan. Ini keputusan. Beberapa jam kemudian, ia benar-benar pergi membawa beberapa barang. Tidak banyak, hanya yang ia anggap penting. Tidak ada drama besar, tidak ada suara keras, hanya langkah kaki yang perlahan menjauh dari rumah yang dulu selalu ia sebut pulang. Aku berdiri di depan pintu, tidak mengejarnya. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat pintu itu tertutup, rumah ini tidak menjadi kosong. Rumah ini menjadi sunyi dengan cara yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan, aku tidak lagi hanya ditinggalkan di dalam rumah. Aku ditinggalkan di dalam hidupnya. Kalimat itu terus berulang di kepalaku sepanjang malam, seperti suara yang tidak mau pergi, meski rumah sudah benar-benar sunyi. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa berbeda. Bukan hanya karena ia tidak lagi ada di rumah, tetapi karena aku tidak lagi tahu, di mana tepatnya ia berada dalam hidupnya sendiri. Kadang ia masih mengirim pesan singkat. Kadang hanya membaca pesanku tanpa membalas. Kadang benar-benar menghilang dalam keheningan beberapa hari. Namun satu hal yang paling menyakitkan bukanlah jarak itu. Melainkan kenyataan bahwa ia tampak baik-baik saja tanpa aku. Atau setidaknya, ia ingin terlihat seperti itu. Suatu malam, aku duduk lama di ruang tamu sambil memegang ponsel. Nama Raka ada di layar, tapi jariku ragu untuk menekan tombol panggilan. Bukan karena aku tidak ingin bicara, tapi karena aku takut percakapan itu tidak akan membawa kami kembali ke titik yang sama. Aku akhirnya hanya menunduk. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Aku tidak bisa terus menjadi ayah yang hanya menunggu. Kalau aku ingin kehilangan ini tidak menjadi akhir, aku harus melakukan sesuatu. Hari berikutnya, aku mulai menetapkan satu hal dalam hidupku. Aku harus mendapatkan kembali hubungan dengan anakku. Bukan dengan memaksa. Bukan dengan marah. Tapi dengan cara yang mungkin belum aku pahami sepenuhnya.
Aku mulai mencari tahu tentang kehidupannya di luar rumah. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk mengerti. Aku mencoba menghubungi orang-orang yang mungkin masih dekat dengannya. Aku bertanya pelan-pelan, tanpa menekan, tanpa membuat siapapun merasa tidak nyaman. Tapi jawaban yang kuterima selalu samar. Dia sibuk. Dia sedang fokus dengan hidupnya. Dia terlihat baik-baik saja. Kata baik-baik saja itu justru membuatku semakin gelisah. Karena aku tahu, baik-baik saja tidak selalu berarti benar-benar baik. Di dalam diriku, satu tujuan mulai terbentuk dengan jelas. Aku ingin Raka kembali membuka pintu itu. Bukan pintu rumah, tapi pintu di antara kami yang perlahan tertutup. Namun aku juga mulai sadar satu hal lain. Semakin aku mencoba mendekat, semakin aku merasa ada dunia yang sengaja menjaga jarak dariku. Dan aku belum tahu, apakah dunia itu bisa aku tembus, atau justru aku yang akan semakin tersesat di dalamnya. Aku mencoba masuk pelan-pelan, tanpa membuatnya merasa dikejar. Hari itu, aku memutuskan untuk datang ke tempat yang biasanya Raka singgahi, setelah tidak pulang ke rumah. Aku tidak membawa amarah, tidak membawa tuntutan. Hanya satu hal keinginan untuk melihatnya langsung. Namun ketika aku sampai, aku tidak langsung menemukannya. Aku hanya melihat dunia, yang sekarang ia tempati. Tempat itu penuh dengan anak-anak seusianya, bahkan lebih tua. Mereka berbicara cepat, tertawa keras, dan bergerak seolah hidup adalah sesuatu yang harus dikejar tanpa henti. Ada rasa percaya diri yang berbeda di sana, percaya diri yang belum pernah aku ajarkan kepada Raka, tapi tampaknya ia pelajari dari tempat ini. Aku berdiri agak jauh. Aku merasa seperti orang asing yang tidak diundang. Lalu aku melihatnya. Ia tidak sendirian. Ia bersama beberapa orang yang tampak seperti sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Mereka berbicara, tertawa, dan sesekali menepuk bahunya, seperti sudah lama saling mengenal dalam level yang tidak bisa aku sentuh lagi. Aku memanggilnya pelan. Raka, ia menoleh. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Bukan kejutan, bukan senang, tapi ragu. Seolah kehadiranku adalah sesuatu yang tidak ia perkirakan akan muncul di tempat itu. Ia mendekat perlahan, tapi tidak seperti dulu saat ia berlari ke arahku. Ayah, hanya satu kata itu. Aku mencoba tersenyum. Ayah cuma mau lihat kamu. Raka menghela napas pelan, lalu melirik ke arah teman-temannya. Kenapa datang ke sini? Pertanyaan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku bukan bagian dari dunia ini lagi. Aku menjawab pelan. Ayah, kangen. Raka diam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih hati-hati. Ayah, jangan sering ke sini. Kalimat itu tidak kasar. Tapi justru karena itu, terasa lebih dalam. Seolah ia tidak ingin aku rusak sesuatu yang sedang ia bangun. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati ada sesuatu yang retak lebih dalam dari sebelumnya. Ayah cuma ingin kamu baik-baik saja. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, lalu berkata singkat sebelum kembali ke kelompoknya. Aku baik-baik saja ya, dan ia pergi. Meninggalkanku lagi. Tapi kali ini, bukan di rumah. Melainkan di dunia yang sekarang tidak lagi punya ruang untukku. Aku berdiri lama di tempat itu. Bukan karena tidak tahu harus kemana. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari bahwa mendekati anakku tidak lagi sesederhana mengetuk pintu. Karena pintu itu, sekarang sudah memiliki kunci yang tidak aku pegang. Aku pulang malam itu, dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena jarak, tapi karena perasaan bahwa aku baru saja berdiri di depan dunia, yang tidak lagi mengenal tempatku di dalamnya. Namun aku belum mau berhenti. Di rumah yang kini terasa lebih sepi, aku duduk lama sambil membuka kembali pesan lama dari Raka. Foto-foto kecil yang dulu ia kirim, obrolan ringan yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda. Aku mulai berpikir. Kalau cara langsung tidak berhasil, mungkin aku harus kembali ke cara yang lebih sederhana. Cara yang dulu selalu berhasil kedekatan. Keesokan harinya, aku mencoba mengirim pesan yang berbeda. Bukan nasihat, bukan pertanyaan, hanya cerita. Ayah tadi lewat warung langganan kita dulu. Masih ingat kamu suka jajanan di sana waktu kecil? Aku menunggu. Tidak ada balasan. Beberapa jam kemudian, hanya tanda dibaca. Tidak lebih. Aku mencoba lagi malamnya. Ayah masih simpan buku gambar kamu yang dulu. Kamu masih suka gambar waktu kecil kan? Kali ini, tidak dibaca. Keheningan itu mulai terasa seperti jawaban yang tidak ingin diucapkan. Hari berikutnya, aku mencoba sesuatu yang lain. Aku menunggu di tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama. Tempat sederhana, tapi penuh kenangan. Aku pikir mungkin, jika ia melihat sesuatu yang familiar, hatinya akan sedikit terbuka. Dan aku menunggu. 1 jam. 2 jam.
Hingga sore hampir berganti malam. Raka tidak datang. Yang datang hanya rasa lelah yang perlahan berubah menjadi kesadaran. Bahwa tidak semua kenangan bisa memanggil seseorang kembali. Beberapa hari setelah itu, aku akhirnya bertemu dengannya lagi singkat, tanpa rencana. Aku mencoba berbicara lebih dalam. Ayah tidak minta kamu pulang sekarang. Ayah cuma ingin kita tetap dekat. Raka menatapku sebentar, lalu menarik napas pelan. Ayah, aku lagi sibuk. Kalimat itu sederhana. Terlalu sederhana. Tapi di dalamnya, ada jarak yang tidak bisa lagi diisi dengan cerita lama, foto lama, atau kenangan masa kecil. Aku mengangguk. Meski hatiku tidak ikut mengangguk. Kalau kamu butuh apa-apa, aku berhenti sejenak. Raka menyelesaikan kalimatku tanpa menunggu. Aku bisa urus sendiri. Lalu ia pergi lagi. Kali ini, aku tidak mengejarnya. Bukan karena menyerah. Tapi karena untuk pertama kalinya aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah yang aku sebut kedekatan selama ini, masih berarti hal yang sama baginya? Dan jika tidak, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Pertanyaan itu tidak langsung mendapat jawaban. Tapi ia mulai mengubah cara aku memandang semua hal yang terjadi. Hari-hari setelah itu tidak lagi sama. Aku masih bangun pagi seperti biasa, masih melakukan rutinitas yang dulu terasa sederhana, tapi sekarang semuanya terasa seperti dilakukan di ruang kosong. Rumah tetap berdiri, benda tetap di tempatnya, tapi kehadiran Raka, seolah perlahan menghilangkan makna dari semuanya. Kadang ia mengirim pesan singkat. Kadang tidak sama sekali, kadang aku merasa seperti masih menjadi bagian dari hidupnya. Tapi di saat lain, aku merasa seperti hanya nama yang sesekali ia ingat ketika diperlukan. Aku tetap mencoba. Bukan dengan cara besar, tapi dengan cara kecil yang dulu selalu berhasil. Aku mengingat hari ulang tahunnya. Aku mengirim ucapan tepat waktu. Aku mencoba menanyakan kabarnya tanpa menekan. Aku bahkan mulai lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tapi setiap usaha itu, seperti jatuh di tempat yang tidak lagi sama. Tidak ada penolakan keras, tidak ada pertengkaran besar. Yang ada hanya jarak yang semakin rapi. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu lebih lama dari biasanya. Lampu redup menyinari dinding yang dulu penuh suara tawa, sekarang hanya penuh keheningan. Aku membuka kembali pesan lama dari Raka, membaca ulang kata-kata yang dulu terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa kehilangan anakku. Aku merasa kehilangan versi diriku yang dulu percaya, bahwa aku masih bisa menjangkaunya kapan saja. Di luar rumah, suara kendaraan lewat terdengar biasa. Dunia berjalan seperti tidak ada yang berubah. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai bergeser. Bukan menyerah, tapi kesadaran yang perlahan tumbuh, bahwa mungkin, aku tidak sedang berjalan menuju Raka. Aku sedang berjalan di samping bayangan dari masa lalu, yang sudah tidak lagi menoleh ke arahku. Namun bahkan dalam kesadaran itu, aku masih bertahan pada satu hal. Sebuah harapan kecil yang belum sepenuhnya padam. Bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali melihat ke arah yang sama denganku, meski hanya untuk sesaat. Hari itu akhirnya datang, tapi bukan seperti yang aku harapkan. Aku memutuskan untuk menemuinya secara langsung setelah beberapa hari tidak ada kabar yang jelas. Ada sesuatu dalam hatiku yang berkata bahwa jika aku tidak segera bertindak, jarak ini akan menjadi semakin sulit dijangkau. Aku menunggunya di tempat yang aku tahu ia sering singgahi. Aku tidak membawa banyak harapan, hanya niat untuk berbicara baik-baik. Dan ketika ia akhirnya datang, aku berdiri dan memanggilnya pelan. Raka. Ia berhenti. Ada jeda singkat sebelum ia mendekat. Wajahnya tidak marah, tapi juga tidak hangat seperti dulu. Lebih seperti seseorang yang sedang mencoba menjaga batas yang tidak terlihat. Ayah, kenapa di sini? Aku menarik napas pelan. Ayah cuma mau ngobrol sebentar. Raka terlihat ragu, lalu mengangguk kecil. Kami duduk di tempat itu. Tidak ada keramaian yang benar-benar mengganggu, tapi suasana di antara kami justru terasa penuh. Aku mencoba memulai dengan pelan. Ayah tahu kamu lagi sibuk. Ayah juga tidak mau mengganggu, tapi kita sudah jarang bicara seperti dulu. Raka mengangguk, tapi matanya tidak menunjukkan dorongan untuk melanjutkan percakapan itu. Aku melanjutkan, sedikit lebih hati-hati. Ayah cuma ingin kamu tahu, kamu selalu punya tempat pulang. Kalimat itu seharusnya hangat. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Raka menarik napas panjang. Ayah, aku sudah bukan anak kecil. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Ayah tidak bilang kamu anak kecil. Ayah cuma kangen. Namun kata kangen itu tidak mengubah apapun. Raka berdiri perlahan. Ayah, aku nggak bisa sering seperti ini. Aku punya banyak hal yang harus aku pikirkan. Aku ikut berdiri. Raka, ini penting buat ayah. Ia menatapku untuk beberapa detik. Tapi kali ini tatapannya bukan lagi ragu. Melainkan keputusan.
Ayah harus mulai terima. Hidup aku sekarang berbeda. Lalu ia pergi. Kali ini tidak ada jeda. Tidak ada keraguan. Tidak ada langkah yang kembali. Aku tetap berdiri di tempat itu lama sekali. Bahkan setelah ia hilang dari pandangan. Dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, aku tidak lagi merasa sedang ditolak. Aku merasa sedang ditinggalkan sepenuhnya, dalam percakapan yang tidak ingin ia lanjutkan. Usaha pertamaku untuk benar-benar menjangkau hatinya, tidak hanya gagal. Ia seperti menghilang sebelum sempat benar-benar dimulai. Dan di dalam keheningan itu, aku mulai sadar. Mungkin ini bukan sekadar jarak. Mungkin ini adalah batas yang sedang ia bangun dengan sadar. Dan aku mulai merasakannya, dengan cara yang paling sunyi, tidak ada lagi balasan yang datang dengan cepat, tidak ada lagi percakapan yang mengalir, bahkan tidak ada lagi ruang kecil untuk sekadar bertanya kabar, tanpa terasa mengganggu. Aku mencoba jalur lain, bukan lagi bertemu langsung. Aku berpikir, mungkin jika aku tidak hadir sebagai tekanan, ia akan lebih mudah membuka diri. Maka aku mulai mengirim pesan yang lebih ringan. Tidak menuntut jawaban. Tidak meminta penjelasan. Hanya hadir, sekadar memastikan ia tahu aku masih ada. Ayah lihat langit sore tadi, seperti waktu kita duduk di teras dulu. Tidak dibalas, ayah harap kamu makan yang cukup hari ini. Dibaca, tapi tidak ada respons. Ayah nggak mau mengganggu, cuma ingin kamu baik-baik saja. Kali ini bahkan tidak terlihat tanda bahwa pesan itu dibuka. Aku menatap layar itu lama sekali. Bukan karena marah, tapi karena perlahan aku mulai memahami bahwa diam pun bisa menjadi jawaban yang sangat jelas. Di sisi lain, aku mencoba mencari cara lain lagi. Aku bertanya pada orang yang mungkin masih berhubungan dengannya. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk memastikan ia benar-benar baik-baik saja. Jawaban yang aku terima selalu sama. Dia sibuk. Dia sedang fokus. Sepertinya dia baik-baik saja. Kalimat itu kembali lagi. Baik-baik saja. Tapi setiap kali aku mendengarnya, aku justru semakin tidak yakin. Karena tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa mengatakan bagaimana isi hatinya. Suatu malam, aku membuka album foto lama. Ada Raka kecil yang tertawa di depan rumah. Ada Raka yang memegang buku dengan wajah bangga. Ada Raka yang tidur di bahuku tanpa beban apapun. Aku menutup album itu perlahan. Bukan karena tidak ingin mengingat, tapi karena aku mulai sadar, semua itu terasa seperti kehidupan yang terjadi di dunia lain. Dunia yang tidak lagi bisa aku akses. Dan malam itu, aku duduk lama tanpa melakukan apapun. Tidak mengirim pesan. Tidak menunggu balasan. Hanya duduk, dengan satu kesadaran yang mulai tumbuh pelan-pelan di dalam dada. Mungkin selama ini, aku terlalu sibuk mencoba menjangkau dia, tanpa menyadari bahwa ia sudah berhenti berusaha kembali. Dan ketika kesadaran itu benar-benar masuk, hidupku mulai terasa berubah, bukan hanya secara batin, tapi juga dalam hal kecil yang dulu tidak pernah aku perhatikan. Rutinitas yang biasanya terasa biasa, sekarang menjadi berat. Pagi yang dulu penuh kebiasaan menyiapkan 2 piring makan, kini hanya 1. Suara langkah di rumah ini pun tinggal langkahku sendiri. Bahkan suara sendok yang dulu saling beradu di meja makan, kini hanya terdengar sebagai bunyi yang tidak punya lawan. Aku masih bekerja seperti biasa, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar di tempat kerja. Ada bagian diriku yang terus tertinggal di masa lalu, mencoba memahami di mana tepatnya aku mulai kehilangan arah dalam hubungan ini. Kadang aku berpikir, mungkin aku terlalu lembut. Kadang aku berpikir, mungkin aku kurang tegas. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku selalu kembali pada satu hal yang sama, aku hanya ingin dia baik-baik saja. Suatu sore, aku tidak sengaja bertemu seseorang yang dulu cukup dekat dengan Raka. Kami berbicara singkat, tidak banyak informasi yang jelas, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa berat. Raka baik-baik saja secara tampilan. Ia terlihat aktif, terlihat sibuk, terlihat seperti seseorang yang sedang naik. Tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Dan itu justru membuatku semakin tidak tenang. Di rumah, aku mulai lebih sering diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena tidak ada lagi orang yang bisa diajak bicara seperti dulu. Suatu malam, listrik sempat padam sebentar di lingkungan sekitar. Dalam gelap yang tiba-tiba itu, aku duduk sendiri di ruang tengah, tanpa suara, tanpa gangguan, tanpa apapun yang bisa mengalihkan pikiran. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa ditinggalkan oleh anakku, aku merasa juga sedang ditinggalkan oleh hidup yang dulu aku kenal. Namun anehnya, di tengah kehilangan itu, aku masih tidak bisa berhenti berharap. Meski kecil, meski hampir tidak berbentuk, bahwa suatu saat nanti, ia akan kembali melihat ke arah yang sama seperti dulu. Dan justru karena harapan itu masih ada, aku akhirnya dipaksa menghadapi kenyataan yang paling sulit. Semua yang aku lakukan sejauh ini tidak lagi membawa kami mendekat. Hari itu aku duduk lebih lama dari biasanya, memandangi ponsel yang tidak lagi sering berdering dengan nama Raka. Bukan karena tidak ingin menghubungi, tapi karena aku mulai takut pada jawaban yang tidak pernah benar-benar datang. Aku mencoba sekali lagi. Mengirim pesan sederhana. Ayah tidak akan memaksa.
Ayah cuma ingin tahu kamu baik-baik saja. Pesan itu terkirim. Tidak dibalas. Tidak dibaca. Dan entah kenapa, itu terasa lebih jelas daripada penolakan apapun. Di titik ini, aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini aku hindari. Semakin aku mengejar, semakin ia menjauh. Semakin aku mencoba masuk, semakin ia menutup ruang. Aku sudah mencoba bicara. Sudah mencoba menunggu. Sudah mencoba hadir tanpa menekan. Sudah mencoba mengerti tanpa dipahami kembali. Tapi semua jalan itu seperti berakhir di pintu yang sama. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, tidak ada langkah kaki selain milikku sendiri. Di kepala ini, hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Sampai kapan aku harus terus seperti ini? Dan di balik pertanyaan itu, muncul jawaban yang tidak ingin aku akui. Mungkin aku harus berhenti mengejar. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena aku mulai memahami bahwa cinta yang terus memaksa masuk, bisa berubah menjadi sesuatu yang justru membuat orang semakin menjauh. Keputusan itu tidak datang dengan tenang, tidak juga datang dengan jelas. Ia datang seperti sesuatu yang patah perlahan di dalam dada. Malam itu, aku akhirnya memilih satu hal yang paling berat sepanjang hidupku. Aku berhenti mengirim pesan yang mengharapkan jawaban. Aku berhenti datang ke tempat-tempat yang hanya menyisakan kenangan. Aku berhenti mencoba membuka pintu yang tidak lagi ingin dibuka dari sisi lain. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berusaha menariknya kembali. Aku hanya bisa berharap dari jauh. Dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang tidak lagi memaksa. Dan di dalam keheningan itu, aku tidak tahu apakah ini adalah akhir dari usahaku, atau awal dari kehilangan yang sebenarnya. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berbeda. Bukan lebih mudah, tapi lebih jujur. Aku tidak lagi membuka ponsel dengan harapan ada nama Raka di layar. Tidak lagi menunggu langkah kaki di malam hari. Tidak lagi menafsirkan setiap bunyi kecil di rumah ini sebagai kemungkinan ia pulang. Awalnya terasa aneh. Seperti ada kebiasaan lama yang tiba-tiba diambil begitu saja dari hidupku. Namun perlahan, keheningan itu mulai berubah bentuk. Bukan lagi menyakitkan setiap saat. Tapi menjadi ruang yang bisa aku duduki tanpa harus selalu terluka. Aku mulai kembali melakukan hal kecil yang dulu sempat hilang dari hidupku sendiri. Merapikan rumah dengan lebih tenang. Menyapa tetangga dengan lebih ringan. Bahkan sesekali berjalan tanpa tujuan, hanya untuk merasakan udara luar, tanpa beban pikiran yang terlalu penuh. Dan di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku masih hidup. Bukan hanya bertahan, tapi benar-benar hidup, meski tanpa bagian yang dulu aku kira tidak bisa hilang. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memandang jalan yang biasa dilalui orang pulang kerja. Langit berwarna lembut, angin tidak terlalu panas, dan dunia terasa berjalan seperti biasa. Tidak ada kabar dari Raka. Tapi untuk pertama kalinya, hal itu tidak langsung membuat dadaku sesak seperti dulu. Aku mulai memahami bahwa menerima bukan berarti berhenti peduli, tapi berhenti memaksa sesuatu yang tidak lagi berada dalam jangkauan tangan kita. Dan di saat itu juga, aku mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, tanpa aku sadari. Tenang. Bukan karena semuanya kembali seperti dulu, tapi karena aku akhirnya berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa aku ubah. Dan ternyata, ketenangan itu tidak datang sebagai sesuatu yang besar. Ia datang perlahan, lewat hal kecil yang dulu aku anggap biasa saja, tapi sekarang terasa seperti sesuatu yang kembali mengisi ruang kosong di hidupku. Aku mulai bangun pagi, tanpa beban di dada yang terlalu berat. Kopi yang dulu hanya sekadar rutinitas, sekarang kembali terasa seperti momen sederhana, untuk memulai hari. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu terlewat suara burung pagi, cahaya matahari yang masuk lewat jendela, bahkan percakapan singkat dengan orang-orang di sekitar rumah. Tidak ada Raka di rumah ini. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menjadikan itu pusat dari seluruh hariku. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku belajar berdamai. Suatu hari, seorang tetangga mengajakku membantu kegiatan kecil di lingkungan sekitar. Dulu mungkin aku akan menolak, karena terlalu banyak pikiran. Tapi kali ini, aku mengiyakan. Dan di sana, aku bertemu orang-orang yang sederhana, yang tidak tahu cerita hidupku, tapi menerima keberadaanku tanpa pertanyaan. Di tengah tawaringan mereka, aku sempat merasa asing. Namun perlahan, rasa asing itu berubah menjadi sesuatu yang hangat. Seperti aku diingatkan kembali, bahwa dunia ini tidak berhenti, hanya karena satu bagian hidupku menjauh. Di malam hari, aku masih kadang terdiam. Nama Raka masih muncul di kepalaku, tentu saja. Tapi tidak lagi seperti luka yang terbuka setiap saat. Lebih seperti kenangan yang duduk diam di sudut hati. Tidak pergi. Tapi juga tidak lagi menguasai seluruh ruang. Dan di satu malam yang tenang, aku duduk di teras rumah lebih lama dari biasanya. Angin malam terasa lembut. Langit tidak berkata apa-apa, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang menunggu sesuatu yang hilang kembali.
Aku hanya merasa cukup dengan apa yang masih ada. Dan tanpa aku sadari, di dalam kesederhanaan itu, aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Di sisi lain, di tempat yang jauh dari ketenangan yang sedang aku bangun, Raka justru mulai merasakan hal yang berbeda. Awalnya, ia tidak mengerti. Hidupnya berjalan seperti biasa aktif, penuh kesibukan, dikelilingi banyak orang, dan tampak seperti seseorang yang sedang bergerak maju. Tapi di balik semua itu, ada ruang-ruang kosong yang mulai ia rasakan sendiri, ruang yang dulu selalu terisi tanpa ia sadari. Rumah. Suara seseorang yang memanggilnya dengan lembut. Seseorang yang selalu menunggu tanpa banyak syarat. Suatu malam, setelah semua aktivitasnya selesai, ia pulang ke tempat tinggalnya yang sekarang. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada kehangatan yang dulu selalu hadir tanpa diminta. Ia duduk sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kesibukan tidak lagi cukup untuk menutupi keheningan di dalam dirinya. Hal-hal kecil mulai muncul dalam pikirannya. Makanan yang dulu selalu tersedia, tanpa ia pikirkan. Pesan-pesan yang dulu ia abaikan. Suara yang dulu sering ia hindari. Semua itu tiba-tiba terasa jauh, bukan karena hilang, tapi karena ia sendiri yang menjauh terlalu jauh. Ia mencoba membuka ponselnya. Ada beberapa pesan lama. Dari ayahnya. Singkat. Tidak menuntut. Tidak memaksa. Hanya perhatian yang dulu ia anggap biasa. Raka menatap layar itu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menutupnya seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan penolakan. Tapi, rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hari berikutnya, perasaan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Ia mulai menyadari bahwa kesibukan yang dulu membuatnya merasa berkembang, ternyata juga membuatnya kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Seseorang yang selalu ada, bahkan ketika ia tidak menghargainya. Dan di dalam kesadaran itu, muncul sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan kebanggaan, bukan kemenangan, tapi penyesalan yang datang diam-diam, tanpa suara, tapi tidak bisa diabaikan. Raka mulai merasakannya setiap malam. Bukan sebagai ledakan emosi, tapi sebagai sunyi yang semakin sulit ia hindari. Saat orang-orang di sekitarnya sibuk dengan hidup masing-masing, ia justru semakin sering terdiam lebih lama dari biasanya. Hal yang dulu ia anggap sepele, kini kembali muncul satu persatu. Suara ayahnya yang tenang. Nasihat yang dulu terasa mengganggu, tapi kini terdengar seperti pegangan. Dan yang paling berat, rumah itu sendiri, bukan bangunannya. Tapi rasa pulang, yang dulu selalu ada, tanpa harus ia cari. Suatu malam, ia akhirnya membuka kembali percakapan lama di ponselnya. Pesan dari ayahnya, tidak banyak. Tidak panjang. Tidak memaksa. Tapi justru itu yang membuatnya sulit diabaikan sekarang. Ayah, cuma ingin kamu baik-baik saja. Ayah kangen. Kalau kamu butuh apa-apa, kabari ayah. Sederhana. Terlalu sederhana. Untuk sesuatu yang dulu ia abaikan begitu saja. Raka menutup ponselnya, lalu kembali membukanya lagi beberapa menit kemudian. Seperti seseorang yang tidak tahu harus melangkah kemana, tapi juga tidak sanggup diam di tempat yang sama. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu bukan tentang dunia luar, tapi tentang dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia berdiri di sebuah jalan yang tidak terlalu jauh dari rumah lama. Tempat itu masih sama. Tidak berubah. Dan justru itu yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia tidak langsung melangkah. Hanya berdiri. Memperhatikan rumah itu dari kejauhan. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan keyakinan bahwa ia harus berjalan maju. Namun sekarang, ia tidak yakin apakah yang ia sebut maju itu benar-benar membuatnya sampai di tempat yang lebih baik. Tangannya sedikit gemetar saat akhirnya ia mengambil keputusan kecil. Satu langkah. Lalu berhenti lagi. Ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak lagi merasa seperti seseorang yang sedang pergi. Tapi seseorang yang sedang mencoba kembali. Raka berdiri cukup lama di depan rumah itu. Tangannya sempat ragu di udara, sebelum akhirnya mengetuk pelan pintu yang dulu selalu terbuka tanpa harus diminta. Tok-tok, tidak ada jawaban langsung. Keheningan membuat detik terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam rumah, aku sedang duduk seperti biasa, menikmati sore yang tenang. Hidup yang perlahan, sudah kupelajari kembali bentuknya, tanpa kehadiran Raka. Lalu suara itu datang. Pelan. Hampir seperti tidak nyata. Aku berdiri perlahan. Bukan karena yakin. Tapi karena ada sesuatu di dalam hati yang tiba-tiba terasa berbeda. Aku melangkah ke arah pintu. Setiap langkah terasa sederhana, tapi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat aku membuka pintu itu, aku melihatnya. Raka. Untuk beberapa detik, tidak ada kata, tidak ada gerakan. Hanya dua orang yang pernah saling mengenal paling dalam, kini berdiri di jarak yang terasa asing sekaligus akrab. Raka menunduk sedikit. Ayah, suaranya pelan, tidak lagi sekeras dulu, tidak lagi setegas saat ia pergi. Lebih seperti suara seseorang yang sedang mencari jalan kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan. Aku tidak langsung menjawab.
Karena di dalam dadaku, ada banyak hal yang muncul sekaligus rindu, lega, dan juga rasa yang tidak ingin aku buru-buru artikan. Raka menghela napas panjang. Aku salah ya. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk membuat suasana di antara kami berubah. Aku memandangnya lama. Bukan untuk menghakimi. Tapi untuk memastikan bahwa ini benar-benar nyata. Lalu aku berkata pelan, masuk dulu. Dan saat itu, Raka akhirnya melangkah masuk ke rumah, yang dulu ia tinggalkan. Bukan sebagai seseorang yang menang. Bukan sebagai seseorang yang kalah, tapi sebagai anak yang akhirnya pulang, dengan hati yang tidak lagi sama. Pintu itu tertutup pelan di belakangnya. Tidak ada suara besar, tidak ada drama yang meledak, hanya keheningan yang berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Keheningan yang bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang sesuatu yang sedang mencoba pulang ke tempatnya. Aku berdiri beberapa saat tanpa bergerak. Bukan karena tidak tahu harus melakukan apa, tapi karena aku sedang belajar menerima momen yang dulu hanya bisa aku bayangkan. Raka duduk di ruang tamu. Tangannya sesekali bergerak gelisah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berada di luar rumahnya sendiri. Ayah, katanya pelan. Aku menatapnya. Ia menunduk. Aku tahu aku sudah terlalu jauh. Ada jeda. Dan aku baru ngerti semuanya sekarang. Aku tidak langsung menjawab. Karena ada hal-hal yang tidak perlu dikejar dengan kata-kata. Beberapa hal hanya perlu diterima perlahan. Aku duduk di seberangnya. Suasana rumah ini tidak berubah secara fisik. Tapi terasa seperti dunia yang baru saja diperbaiki dari sesuatu yang retak lama. Ayah nggak pernah minta kamu sempurna. Ayah cuma ingin kamu ingat jalan pulang. Raka mengangguk. Matanya sedikit basah, tapi ia tidak menyembunyikannya. Aku pikir aku sedang mengejar hidup yang lebih baik, katanya pelan. Tapi ternyata aku hampir kehilangan hal yang paling penting. Aku menarik napas panjang. Bukan untuk menahan emosi. Tapi untuk memastikan bahwa aku benar-benar ada di momen ini. Ayah sudah lama berhenti mengejar kamu, jawabku. Tapi ayah tidak pernah berhenti berharap kamu menemukan jalanmu sendiri. Sunyi kembali hadir. Namun kali ini tidak berat. Hanya tenang. Seperti rumah yang akhirnya menemukan kembali napasnya. Hari itu tidak ada solusi besar. Tidak ada janji dramatis. Tidak ada perubahan instan. Hanya dua orang yang pernah saling menjauh, kini duduk dalam jarak yang bisa mereka jembatani kembali, sedikit demi sedikit. Dan malam itu, ketika Raka akhirnya tidur di rumah ini lagi, aku duduk di teras lebih lama dari biasanya. Langit tetap sama, angin tetap lewat seperti biasa, tapi hatiku berbeda. Aku tidak lagi merasa kehilangan, tidak lagi merasa dikejar masa lalu. Aku hanya merasa cukup, karena pada akhirnya, aku belajar satu hal yang paling penting dalam hidup sebagai seorang ayah anak mungkin bisa tersesat jauh. Tapi cinta yang tidak memaksa, hanya menunggu dan mendoakan, selalu punya cara untuk menjadi tempat pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, setelah semua luka dan jarak, aku benar-benar merasa bahagia.